Halo teman-teman, hari ini kami akan menjelaskan mengenai cultivation theory, salah satu teori komunikasi massa. Enjoy! Tokoh yang pertama kali mengemukakan mengenai cultivation theory ialah George Gardner. Ia bersama beberapa rekannya di Annenberg School of Communication pada 1969 menulis sebuah artikel berjudul The Television World of Violence. Artikel tersebut kemudian dimuat dalam sebuah buku berjudul Mass Media and Violence. Kata cultivation sendiri mengarah pada proses kumulatif di mana televisi berusaha menanamkan sebuah keyakinan mengenai realitas sosial pada halayak. Teori kultivasi ialah teori yang memprediksi serta menjelaskan formasi dan pembentukan persepsi, pemahaman, dan kepercayaan jangka panjang mengenai dunia sebagai hasil dari konsumsi pesan media. Garis besar pemikiran Gardner mengenai cultivation theory ini adalah komunikasi massa, dalam hal ini televisi, membudidayakan kepercayaan tertentu mengenai realitas yang dipegang dalam konsumen komunikasi massa. Televisi membawa berbagai kandungan informasi atau pesan yang menyebar dalam kecepatan tinggi ke seluruh pelosok. Televisi bisa menjadi tempat belajar bagi semua orang, seperti seorang anak menyerahkan celengannya hasil menabung berbulan-bulan yang tadinya akan digunakan untuk membeli apa yang diinginkannya pada korban tsunami di Aceh setelah ia melihat musibah itu di televisi. Di samping itu, banyak kalangan mencemaskan pengaruh negatif televisi terhadap perilaku halayak, seperti penelitian Amiruddin pada 1996, yaitu sebanyak 33 dari 40 anak usia 5 sampai dengan 14 tahun di Semarang mengaku telah memperoleh pengetahuan kekerasan melalui televisi. Di antara mereka, yaitu sekitar 26 orang anak merasa terdorong dan ikut serta melakukan tindak kekerasan setelah mereka menikmati berbagai adegan kekerasan yang ditayangkan film-film di televisi. Pencetus teori kultivasi, George Gardner, menganggap televisi sebagai kekuatan yang dominan dalam kehidupan di zaman modern ini. Argumen Gardner didasarkan pada kenyataan bahwa televisi telah menjadi semacam anggota keluarga baru di mana ia memiliki akses tak terbatas terhadap setiap anggota keluarga. Lantas, apa yang paling mengasihkan yang ditonton pemirsa televisi setiap harinya? Gardner menunjukkan tayangan-tayangan kekerasanlah yang mereka sukai. Gardner telah mempelopori riset yang intensif tentang hubungan tayangan program televisi dengan tingkat kekerasan. Ia juga mengategorikan dan mengelompokkan penonton berdasarkan intens selamanya mereka menonton televisi serta perilaku lainnya. Ruang lingkup dalam teori ini adalah bentuk pertanyaan seputar realitas sosial penonton televisi, pendataan mengenai apa yang dikonsumsi audiens pada tayangan TV, perbandingan penonton berat dan penonton biasa, serta televisi membentuk mainstreaming atau kemampuan menetapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan dalam masyarakat, serta resonans atau kemampuan televisi dalam mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam kehidupan nyata. Terdapat beberapa asumsi dasar mengenai teori kultivasi. Yang pertama adalah televisi merupakan media yang unik. Yang kedua adalah semakin banyak orang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Yang ketiga, terdapat dua jenis penonton, yakni heavy viewers dan light viewers. Keempat, pesan yang disajikan bersifat terus-menerus dan berulang. Kelima, televisi membentuk mainstreaming dan resonance. Keenam, perkembangan teknologi memperkuat pengaruh dari televisi. Pengaruh tayangan berita kekerasan televisi terhadap citra Kota Makassar di kalangan para pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tayangan berita kekerasan terhadap citra Kota Makassar. Walaupun pengaruh yang signifikan itu berada pada pengaruh yang relatif kecil ataupun rendah, akan tetapi pengaruh tersebut tetap ada dan signifikan. Adapun kecenderungan opini dari responden terkait dengan Kota Makassar adalah apa yang mereka lihat di televisi
dan apa yang mereka rasakan setelah berkunjung sangat berbeda. Hal ini terlihat pada opini mereka dilihat dari perspektif tayangan berita kekerasan yang mereka tonton adalah cenderung membuat masyarakat luar Makassar merasa takut dan merasa tidak aman untuk berkunjung ke kota Makassar karena gambaran citra kekerasan oleh televisi yang melekat di benak mereka. Kemudian, opini para responden dilihat dari setelah mereka berkunjung ke kota Makassar adalah kecenderungan positif, bahwa apa yang mereka lihat di televisi dan apa yang mereka rasakan setelah berkunjung sangat berbeda. Gambaran kota Makassar dalam citra kekerasan yang digambarkan televisi tidak selamanya terjadi. Brian dan Zilman 2002 menyatakan bahwa di zaman ini, informasi ada di ujung jaring pemirsa. Komunikan menentukan sendiri informasi apa yang ingin diterimanya. Dan ketika sebuah informasi dianggap tidak menarik olehnya, ia dapat dengan mudah menemukan informasi baru di saluran televisi lainnya.